Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Nurul Anggiani. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran dengan tema Badan Usaha dalam Perekonomian di Indonesia. Nah, sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Tentang badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Nah, di sini badan usaha itu sebagai peran dalam perekonomian yang dibentuk atas dua bentuk. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik swasta atau BUMS. Nah, BUMN ini terdiri atas menyumbang keuntungan, fungsi sosial, dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan badan usaha milik swasta ini terdiri atas membuka kesempatan kerja dan meningkatkan atau menambah koperasi. Nah, badan usaha ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan lapangan kerja dan yang kedua berdasarkan modal. Nah, dibedakan berdasarkan lapangan ini terdiri atas ekstraktif, agraris, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Sedangkan dibedakan berdasarkan modal ini terdiri atas badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik swasta atau BUMS, serta badan usaha campuran dan badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha swasta ini terdiri atas badan usaha perorangan, yang kedua ada persekutuan firma, yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV, yang keempat ada perseroan terbatas atau PT, dan yang kelima ada yayasan, dan yang terakhir ada koperasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari badan usaha dalam perekonomian. Nah, badan usaha sendiri ini adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sedangkan yang perusahaan ini adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya untuk menghasilkan barang dan laba atau keuntungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Nah, di sini aspek-aspek perbedaannya. Yang pertama dari aspek tujuan. Badan usaha ini bertujuan untuk mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, dari segi aspek fungsi, ini badan usaha sebagai kesatuan organisasi atau badan usaha untuk mengurus perusahaan. Sedangkan dalam segi bentuk ini badan usaha seperti yuridis atau hukum dalam berbentuk PT, CV, firma atau koperasi. Nah, di sini dari segi aspek tujuan perusahaan ini untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, sedangkan dari segi aspek fungsi, perusahaan sebagai alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Nah, dari segi aspek bentuk, perusahaan ini seperti pabrik, bengkel, atau unit perusahaan atau produksi. Nah, di sini badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini terdapat badan usaha ekstraktif. Nah, badan usaha yang bergerak dalam bidang kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah sifatnya. Nah, yang kedua ada badan usaha agraris. Di sini badan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan pembudidayaan tumbuh-tumbuhan atau pertanian. Nah, yang ketiga ada badan usaha manufaktur. Badan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku, yaitu meningkatkan nilai ekonomis suatu barang dengan cara mengubah bentuknya. Nah, selanjutnya di sini
ada badan usaha perdagangan. Di sini badan usaha perdagangan bergerak dalam kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya. Sedangkan badan usaha jasa ini, badan usaha jasa bergerak dalam pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat umum. Nah, selanjutnya badan usaha berdasarkan kepemilikan modal ini terdiri atas BUMN. BUMN ini struktur modal pada BUMN baik secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara atau pemerintah. Nah, yang BUMS ini seluruh modal pada badan usaha swasta baik dari segi perorangan maupun kelompok dan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, selanjutnya badan usaha campuran. Nah, ini sebagian modal pada bahan usaha campuran berasal dari pihak swasta dan sebagian lagi berasal dari pemerintah. Selanjutnya ada BUMD atau badan usaha milik daerah. Modal pada BUMD ini berasal dari kekayaan daerah dan dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada umumnya memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk badan usaha. Nah, badan usaha milik negara ini seperti perusahaan negara jawatan atau Perjan. Yang kedua ada perusahaan negara umum atau Perum, dan yang ketiga ada perusahaan negara perseroan atau perseroan. Nah, selanjutnya ada BUMS atau badan usaha milik swasta. Ini terdiri atas perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan yayasan. Sedangkan di sini juga ada koperasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan BUMN. Kelebihan BUMN ini untuk menyediakan barang dan jasa kepada pihak publik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, untuk memberikan bantuan terhadap usaha lain agar mampu berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, dapat memberikan keuntungan untuk negara, yaitu berupa penambahan kas negara melalui devisa dan laba yang diperoleh. Nah, di sini ada juga kelemahan dari BUMN. Yang pertama, cenderung lambat dan mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena pemilik modal adalah pemerintah. Yang kedua, ada rawan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga, tujuan badan usaha ini yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun karena hal tersebut dalam pelaksanaannya seperti tidak membutuhkan koefisien. Nah, selanjutnya di sini ada peran BUMN dalam perekonomian di Indonesia. Ya, yang pertama ini secara keseluruhan perusahaan-perusahaan negara memainkan peranan penting dalam perekonomian secara global di negara-negara berkembang. BUMN menyumbang sekitar 7-15% dari GPD. Nah, yang kedua ini namun selain mendukung peningkatan total output serta pembentukan modal nasional, perusahaan juga menghabiskan sumber-sumber daya dan dalam beberapa kasus mereka bahkan menjadi beban fiskal bagi pemerintah. Nah, yang ketiga ini BUMN yang efisien mendatangkan devisa dan pajak lebih banyak bagi negara sehingga pada akhirnya mendatangkan kesempatan kerja. Namun tidak semua BUMN ini bisa bekerja dengan efektif dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara. Dan yang terakhir, pada tahun 2013 ini sebanyak 10 BUMN mendominasikan total kerugian yang dialami oleh perusahaan badan usaha milik negara yang berada di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Nah, di sini juga ada peran badan usaha swasta dalam perekonomian di Indonesia. Nah, di sini swasta ini memainkan peran penting dalam perekonomian di Indonesia dikarenakan pemerintah ini tidak dapat sendirian membangun perekonomian. Nah, pihak swasta ini lebih fleksibel dalam hal birokrasi, memilih dana berlebihan dan mungkin
memahami pasar daripada pemerintah dapat bergerak dengan mudah. Nah, peranan badan usaha swasta dalam perekonomian di Indonesia ini antara lain yaitu yang pertama untuk membantu membuka kesempatan kerja, dan yang kedua membantu meningkatkan atau menambah pendapatan negara. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan contoh-contoh perusahaan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara. Nah, bisa dilihat dari PPT yang saya tampilkan. Di sini ada badan usaha perseroan seperti Pertamina dan perusahaan umum. Bisa dilihat gambarnya dalam PPT. Nah, selanjutnya juga saya menampilkan contoh badan usaha milik swasta. Nah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam penulisan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.